Assalamualaikum soleh-soleha. Halo semuanya, apa kabar? Semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kalian akan belajar bersama ibunya. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absen di Google Classroom, menyiapkan alat tulis dan buku pena jilid 2E, dan melakukan pembiasaan. Nah, pembiasaan hari ini kalian menyanyikan lagu daerah berjudul Cublak Cublak Suang. Terakhir, hal yang terpenting yaitu kalian berdoa sebelum belajar. Baik, pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah tema 5, subtema 3 yaitu pengalaman di tempat bermain pada pembelajaran keempat. Soleh-soleha, tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian mampu membandingkan panjang benda, kemudian memaknai kosakata di dalam puisi, dan kalian juga mampu memaknai gerakan alam dalam bentuk tarian. Nah, jika kalian sudah siap untuk belajar, tetap fokus dan semangat. Kalau gitu, kita mulai masuk ke pembahasan yuk. Soleh-soleha, yang pertama kita akan membahas tentang membandingkan benda satu dengan benda yang lainnya. Nah, dalam membandingkan kita harus mengukur benda tersebut terlebih dahulu. Untuk mengukur benda, kita membutuhkan alat ukur. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang alat ukur. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja alat ukur tersebut? Ya, benar ya, ada penggaris dan meteran. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh yaitu membandingkan panjang pena dengan panjang pensil. Alat ukur yang Ibu gunakan yaitu penggaris. Baik, setelah diukur panjang pena ialah 14 cm dan panjang pensil ialah 16 cm. Dari kedua benda tersebut, manakah yang lebih panjang? Benar sekali, yang lebih panjang adalah pensil, karena pensil berukuran 16 cm. Soleh-soleha, apakah kalian sudah paham sejauh ini? Apakah kalian sudah paham sejauh ini? Ya, baik, paham ya. Nah, selanjutnya, selain membandingkan panjang benda satu dengan yang lainnya, kita juga bisa membandingkan tinggi badan. Misalkan, di sini Ibu mencontohkan, Ani dan Rini mereka saling bersahabat. Suatu hari guru mereka melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan meteran. Hasil pengukuran tinggi Ani yaitu 1 meter 24 cm. Sedangkan Rini tingginya 1 meter 21 cm. Nah, manakah yang lebih tinggi di antara mereka berdua? Untuk mengetahui jawabannya, terlebih dahulu kita harus menyamakan satuan panjang. Nah, siapa yang masih ingat satuan panjang? Ya, pintar ya. Nah, siapa juga yang masih ingat 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Ya, jawabannya benar sekali. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, karena di sini ada satuan meter dan sentimeter, maka pada 1 meter kita ubah ke sentimeter jadi 100 cm. Kita hitung 100 cm ditambah 24 cm pada tinggi Ani, sehingga mendapatkan hasil 124 cm. Nah, untuk tinggi Rini, kita juga melakukan hal yang sama, yaitu mengubah meter ke cm. Jadi, 100 cm ditambah 21 cm. Hasilnya 121 cm. Nah, didapatkan kedua hasil ini, jadi siapakah yang paling tinggi atau siapakah yang lebih tinggi? Ya, benar sekali ya, yang lebih tinggi yaitu Ani, karena tingginya 124 cm.
Nah, paham ya sejauh ini? Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selain kita bisa mengukur tinggi badan, kita juga bisa mengukur tinggi tanaman. Nah, di sini Ibu memakai contoh mengukur tinggi dari bunga anggrek. Tinggi antara bunga anggrek ungu dengan bunga anggrek putih. Ibu mengukurnya menggunakan alat ukur penggaris, sehingga didapatkan hasil tinggi bunga anggrek ungu yaitu 28 cm dan tinggi bunga anggrek putih 24 cm. Manakah yang lebih tinggi di antara kedua bunga ini? Ya, benar sekali ya, jawabannya yaitu bunga anggrek ungu dengan tinggi 28 cm. Nah, kalian hebat sekali sudah bisa memahami, membandingkan panjang ataupun tinggi dari suatu objek ataupun benda. Nah, kalau begitu, Ibu lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selain bunga anggrek bisa kita ukur tingginya, ternyata bunga anggrek juga bisa kita buatkan sebuah puisi loh. Wah, bagaimana ya soleh-soleha? Baik, contohnya seperti ini. Sebelumnya ada yang masih ingat? Atau apakah kalian masih ingat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi? Ya, benar sekali ya. Kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Baik, di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membaca puisi. Simak baik-baik ya. Anggrek bungaku, karya A.T. Mahmud. Lemah lembut pandangmu putri, dan rupamu ayu. Kau bunga yang indah, dan kau bunga yang ramah. Bunga anggrek bungaku, dikenang sepanjang waktu. Nah, seperti itu ya soleh-soleha bagaimana cara kita membaca puisi. Nah, setelah membaca puisi, kita juga bisa menemukan makna kosakata di dalam puisi yang telah kita baca. Nah, di sini Ibu menggunakan puisi Anggrek Bungaku untuk menemukan beberapa kosakata. Dan Ibu juga sudah menemukan kosakata tersebut. Contohnya, di sini ada kata lembut, artinya halus dan lunak. Selanjutnya, Ibu menemukan kata rupa, artinya atau memiliki makna bentuk yang dapat terlihat. Nah, selanjutnya juga Ibu menemukan kata lemah, yang artinya tidak kuat. Nah, seperti itu ya anak-anak soleh-soleha. Jadi, kalian juga bisa menemukan kosakata yang lainnya pada puisi Anggrek Bungaku. Oke, sejauh ini kalian sudah paham? Baik, jika kalian sudah paham, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Soleh-soleha, selain bunga anggrek bisa kita jadikan puisi, ternyata bunga anggrek juga bisa kita jadikan sebuah tarian loh. Wah, bagaimana ya kira-kira soleh-soleha? Nah, kita bisa mengamati proses pertumbuhan dari bunga tersebut. Bunga anggrek pertama akan melalui proses kuncup, kemudian ia akan mekar. Nah, dari proses inilah kita bisa jadikan sebuah gerakan. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat bunga sedang kuncup. Kuncup, 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 kuncup. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Selanjutnya, Ibu akan mencontohkan gerakan bunga saat mekar. Bunga mekar, 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 mekar. Nah, seperti itu soleh-soleha. Nah, sekarang kita akan menggabungkan kedua gerakan tersebut menjadi sebuah tarian. Simak baik-baik ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga.
Ya, seperti itu ya soleh-soleha contoh dari tariannya. Nah, karena kita sudah sampai di akhir pembahasan, maka Ibu ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana cara kita menentukan atau membandingkan panjang dari suatu benda? Ya, benar sekali. Caranya yang pertama, kita harus mengukur benda tersebut menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda itu sendiri. Nah, jika sudah diukur, kita lihat satuannya. Apakah benda yang satu dengan yang lainnya, satuan panjangnya sudah sama ataukah belum? Jika belum, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Oke, paham ya sejauh ini? Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai puisi. Apa yang kita lakukan setelah kita membaca puisi? Ya, benar sekali ya. Setelah membaca puisi, kita bisa menemukan makna kosakata yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, ini akan membantu kita lebih mengerti tentang isi dari puisi tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Apakah kita bisa memaknai gerak alam melalui tarian? Ya, benar sekali. Jawabannya ya, bisa. Seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian bisa memvideokan tarian seperti yang Ibu contohkan dan dikirimkan ke Google Classroom. Dan misi yang kedua, kalian bisa mengerjakan tugas di live worksheet yang Ibu kirimkan linknya. Nah, sampai sini sudah paham ya? Baik, karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran, maka kita berdoa setelah belajar. Jika sudah berdoa, terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa soleh-soleha.